Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 54. Hanin menyambut kepulangan Bian di depan pintu, sesuai dengan permintaan lelaki itu sebelumnya. Sebagai istri, Hanin hanya melakukan apapun yang diminta oleh suaminya. "Kerjaan banyak banget ya. Mukanya kok kusut gitu?" tanya Hanin setelah pelukan singkat itu terlepas. Bian menghembuskan napas panjang. "Aku mau mandi dulu. Habis itu baru cerita." Hanin mengangguk. Meski sangat penasaran, tapi ia tidak memaksa Bian untuk langsung cerita. Hanin menebak jika wajah Bian kusut bukan karena masalah pekerjaan. Karena sebanyak apapun pekerjaannya, Bian tidak akan pernah cerita pada Hanin. Namun kali ini lelaki itu malah mengatakan akan cerita setelah selesai mandi. Sambil menunggu Bian, Hanin menyiapkan coklat panas untuknya dan juga untuk sang suami. Rencananya mereka akan makan malam di luar. Makanya Hanin diminta oleh Bian untuk tidak masak. Mungkin lelaki itu memang ingin suasana baru, atau mungkin ini menu baru yang tidak pernah dimasak oleh Hanin. Semoga aja yang mau diceritain bukan soal Devan. Untung aja setelah waktu itu ketemu, dia nggak ada chat atau telepon gue. Gue tahu Devan bukan cowok macam itu yang bakalan gangguin hubungan orang. Semoga aja dia bisa dapat pasangan yang jauh lebih baik daripada gue nantinya. Hanin membatin sambil membawa 2 cangkir coklat panas dari dapur. Ambar pun mengatakan jika Devan sama sekali tidak menanyakan soal nomor telepon Hanin, karena mungkin berpikir tidak ada lagi hal yang perlu mereka bicarakan. Karena suaminya sudah jelas, karena semuanya sudah jelas. Bahkan hubungan keduanya berakhir sudah 4 tahun lalu. Hanin menggelengkan kepalanya, mencoba untuk tidak memikirkan hal itu lagi, karena semuanya sudah sangat jelas. Ia meraih ponselnya untuk membalas pesan dari Della, karena tadi saat baru saja membuka pesan dari sang kakak, Bian keburu datang membuat Hanin membukakan pintu lebih dulu. "Jadi gimana soal resepsi kamu? Maaf ya, gara-gara kakak, ibu sama bapak jadi harus diundur pulang ke sananya," pesan dari Della. "Masih belum pasti, karena mami sama papa pengennya diskusi langsung juga sama ibu dan bapak soal tanggalnya. Kalau konsep semuanya udah beres, kakak nggak usah ngerasa nggak enak gitu. Ini kan musibah, nggak ada yang tahu juga. Semoga kakak cepat pulih ya. Aku tunggu kedatangan kalian." Hanin kembali meletakkan ponselnya di meja. Saat orang tua Hanin baru saja berencana untuk berangkat, Della mengalami keguguran, membuat orang tuanya mengurungkan niat untuk pergi karena mereka khawatir pada putri mereka. Bukannya pilih kasih atau tidak peduli pada Hanin, tapi memang situasinya seperti ini. Bara yang sibuk kerja tidak akan bisa mendampingi Della seharian, sedangkan orang tua Bara juga sedang berada di luar negeri. Jadi dengan berat hati, ibu dan ayah Hanin tetap masih bertahan di sana, setidaknya sampai kondisi Della lebih baik. Soal musibah ini, Hanin pun belum mengatakannya pada Bian. Sebenarnya kejadiannya sudah beberapa hari lalu, namun Della baru sekarang bisa menghubungi Hanin karena memang kondisinya lemah setelah mengalami keguguran. Hanin bukan adik yang egois. Ia tidak akan memaksa orang tuanya untuk pulang jika keadaan Della belum stabil. Hanin menoleh saat pintu kamar terbuka. Bian berjalan mendekat dengan kondisi tubuhnya yang lebih segar. Rambutnya yang basah dikeringkan dengan handuk kecil di tangannya. "Aku bikin coklat panas buat kamu." Hanin mendorong cangkir itu ke hadapan Bian setelah lelaki itu duduk. "Kenapa nggak kopi? Kamu keseringan banget loh minum kopi. Kurangi dikit lah. Ganti sama coklat panas. Yang penting kan sama-sama manis dan panas." "Kayak kamu, hot and sweet." Sebelah mata Bian mengerling nakal.
Udah, jangan dilanjuti. Yang ada nanti nggak beres-beres lagi. Kamu tadi mau cerita apa? Tanya Hanin lalu mengambil handuk di tangan Bian, membantu mengeringkan rambut lelaki itu. Bian paling tidak suka mengeringkan rambutnya menggunakan hair dryer. Ia lebih memilih untuk mengeringkan manual menggunakan handuk. Kecuali jika sudah benar-benar mepet, maka baru ia melakukannya. Fikra kabur. Mata Hanin membulat sempurna. Kabur? Kok bisa? Emang dia berantem sama siapa? Dari kapan dia kabur? Mami sama papa tahu? Pertanyaan beruntun dilayangkan Hanin pada Bian. Satu-satu dong nanyanya biar enak. Oke, kenapa Fikra bisa kabur? Katanya sih mau bujuk ceweknya biar membalikan. Hanin menggelengkan kepalanya. Kayak nggak ada cewek lain aja ya. Terus sejak kapan dia kabur? Tadi subuh. Mami sama papa tahu. Sekarang Bian yang menggelengkan kepalanya. Mereka nggak tahu, makanya tadi Piren datang ngadu ke aku. Kening Hanin langsung berkerut. Ngadu soal Fikra yang kabur. Iya, tapi bukan soal itu aja. Fikra malah berulah nyuruh Firen nyamar jadi dia. Apa? Bian menutup telinganya yang terasa sakit karena Hanin berteriak tepat di telinganya. Wanita itu benar-benar bereaksi berlebihan, tapi sebenarnya wajar saja kaget mendengarnya. Masalahnya, Fikra dan Firen bukan lagi anak kecil yang bisa bermain, bertukar peran. Nggak usah teriak, sakit nih telinga aku. Bian menggosok telinganya, sedangkan Hanin malah terkekeh geli. Maaf, namanya juga refleks. Jadi maklum aja ya. Ia tersenyum lebar, menampilkan deretan giginya yang rapi. Berharap Bian tidak marah dengan refleks Hanin barusan. Tidak mungkin ia melakukannya dengan penuh kesengajaan. Jadi lanjut nggak nih ceritanya? Lanjut dong. Tapi janji jangan teriak kayak tadi lagi. Iya, janji. Semua yang Firen ceritakan pada Bian kini diceritakan ulang oleh Bian pada Hanin. Ekspresi wajah Hanin sama persis seperti saat Bian awal mendengar masalah ini. Bahkan tidak akan ada yang menyangka Fikra melakukan hal ini, apalagi mengingat sangat berisiko. Mungkin saat usia mereka masih anak-anak, bertukar terbilang wajar, karena termasuk kenakalan anak-anak. Namun kali ini sungguh tidak wajar. Bian tidak tahu bagaimana marahnya Mami Safa nanti jika semua ini terbongkar juga. Satu anak selesai membuat onar, setelah itu anak lain yang bergiliran melakukannya. Seperti itulah kehidupan Mami Safa yang banyak memiliki anak. Selalu dibuat pusing oleh permasalahan anak-anak. Sedangkan Ibu Hana hanya memiliki satu orang anak, tapi anaknya tidak pernah neko-neko. Jelas bukan? Di setiap kehidupan seseorang pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terus gimana dong mas? Mami pasti marah kalau tahu. Aku udah nyuruh orang buat cari tahu keberadaan Fikra, buat diseret pulang. Enak aja dia mau bikin Mami pusing gara-gara kabur. Bian tidak akan lagi membiarkan maminya tahu soal masalah berat seperti ini. Apalagi sebagai anak, Bian sudah merasa sering melakukan kesalahan sebelumnya. Dan tidak ingin Mami Safa yang sudah tidak muda lagi itu harus mengurus masalah yang dibuat oleh anaknya. Sebenarnya Bian juga salah karena mendukung drama ini. Seharusnya ia berkata jujur pada Mami Safa dan mendukung Firen agar Mami Safa percaya. Karena jika Firen sendiri yang bicara, sudah pasti tidak akan dipercayai oleh Mami Safa. Hanin pun ikut memikirkan masalah ini. Ia bahkan sampai berpikir mencarikan solusi yang bagus seperti apa. Apa yang dilakukan oleh Fikra memang bisa dibilang kekanak-kanakan dan merepotkan banyak orang. Apalagi jika Fikra pulang dengan tangan kosong tanpa membawa wanita pujaannya, maka Bian tidak akan segan-segan untuk memberikan hukuman pada Fikra.
Minum dulu coklatnya biar rileks. Hanin menyodorkan cangkir berisi coklat panas itu pada Bian. Makasih. Ia menyesapnya sedikit lalu beralih menatap sang istri. Bian baru saja sadar. Tidak seharusnya ia membuat Hanin ikut memikirkan masalah keluarganya. Apalagi Bian belum tahu soal musibah yang dialami Della. Mas, maaf ya. Bapak sama ibu masih belum bisa kesini. Sakit lagi? Tanya Bian dengan wajah cemas. Hanin menggelengkan kepalanya. Enggak, bukan mereka yang sakit, tapi kakak yang keguguran. Apa? Keguguran? Iya, sebenarnya udah beberapa hari lalu, tapi aku baru sempet ngasih tahu kamu soal ini. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.